Ya, 다 dari 아주 주된 이버디 Jadi hari ini 소절에 adalah hari kedua dari teaching kita 그냥 yang kita lakukan 사제베 쉐바샤디어리 좀 된데 지수 장애 saya seorang pemeraktek ajaran Sang Buddha, saya pengikut seorang Buddha, saya seorang biksu, penganut Sang Buddha yang menganut mula Sivastivada Vinaya yang dibawa ke Tibet oleh Shantara kita. 야 자나로도 패진되어요. Jadi mula Sivastivada tradisi ini, Vinaya ini, lalu di China, Dharmagupta tradisi Dharmagupta yang telah menyebar di China, lalu ada berbagai Vinaya, tradisi-tradisi Vinaya. Ada perbedaan-perbedaan kecil-kecil, tetapi semua hal, semua sila-sila yang utama, Paticca dan sebagainya itu semua sama. Jadi seorang biksu pengikut tradisi Sang Buddha, saya sendiri dan juga Anda semua yang adalah Buddhis tradisional. Dan kemudian juga ada juga yang tertarik dengan Buddha Dharma, mendengar Buddha Dharma. Jadi saya memberi satu introduksi kepada ajaran Sang Buddha. Untuk saya, ini adalah kontribusi saya, inilah pelayanan saya terhadap ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha mengajar kita bahwa kita harus mendisiplin batin kita sendiri, kita harus menjinakkan batin kita sendiri. Jadi ini adalah sila yang utama dari Sang Buddha yang diturunkan ke kita adalah kita harus mendisiplinkan batin kita. Saya juga merasa bahwa tradisi yang berbeda secara umum adalah untuk higiene emosional, walaupun kalau mengenai higiene fisik, banyak hal yang kemajuan-kemajuan yang sudah kita temukan dalam pengobatan medis dan sebagainya. Tapi untuk mempunyai batin yang sehat, ini tidak bisa dilakukan dengan pengobatan eksternal. Tetapi kita harus mengubah pola pikiran kita agar bisa kita lakukan itu. Oleh karena itu semua tradisi agama di dunia ini mempunyai pesan yang sama untuk ini. Ada perbedaan dalam tekniknya. Tradisi teistik mengatakan bahwa semua kita adalah adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, menurut mereka kita harus sembahyang kepada Tuhan dan mencari cara untuk menjinakkan batin kita melalui praktek itu. Di India, jauh sebelum Sang Buddha datang, sudah ada tradisi-tradisi mempelajari psikologi, batin dan emosi. Ada sekitar 3.000 tahun tradisi itu. Dan arti kata lain, praktek ahimsa, praktek tidak menyakiti. Dan faktor yang utama untuk itu adalah karuna. Ini sebetulnya sudah ada di India sebelumnya, selama 3.000 tahun. Kemudian Sang Buddha mengikuti tradisi yang turun kepadanya, diturunkan kepadanya, dan juga mempraktekkan karuna. Dan ditambah lagi pada saat Sang Buddha
menemukan murid-muridnya, semakin banyak muridnya, dan sesuai dengan mental mereka masing-masing, sifat mereka, Sang Buddha memberi ajaran sesuai dengan masing-masing sifat mereka. Dalam ajaran Sang Buddha ada ajaran untuk para Stravaka, para Pratika Buddha, dan para Bodhisattva. Jadi ini adalah pembedaan berdasarkan sikap mental masing-masing muridnya dia. Dan pada saat itu tidak ada yang membicarakan Hinayana atau Mahayana, tetapi Stravaka Yana, Bodhisattva Yana, Pratyeka Yana sudah ada. Savaka Pratyeka dan Bodhisattva Yana. Jadi ajaran Sang Buddha secara detail, ada cara-cara secara mendetail bagaimana menjinakkan batin. Jadi ajaran Sang Buddha diberi sesuai dengan disposisi mental mereka. Dan oleh karena itu ajaran Sang Buddha ajaran Sang Buddha berbeda dengan yang lain karena berdasarkan filosofinya, dasar-dasar filosofinya. Jadi saya adalah pengikut ajaran Sang Buddha dan khususnya tradisi Nalanda yang luar biasa. Tradisi Nalanda ini menggarisbawahi pentingnya memakai logika dan penalaran untuk menginvestigasi ajaran, dan guru-guru seperti Nagarjuna dan sebagainya mengatakan harus memakai logika untuk menginvestigasi ajaran Sang Buddha, dan Dignaga dan Dharma kita juga melakukan hal yang sama. Jadi untuk mentransformasikan batin kita melalui ajaran Sang Buddha, kita harus memakai inteligensi kita dan fakultas kita ke inteligensi kita. Ini adalah satu ciri yang sangat unik dari ajaran Sang Buddha. Saya mempelajari ajaran Nagarjuna dan juga merenungkan dan memeditasikan. Dan demikian ada teknik yang berbeda antara ajaran Sang Buddha, walaupun ajarannya keseluruhan adalah untuk mentransformasikan batin kita. Jadi di sini mereka yang adalah Buddhis tradisional, ini bukan kita mau membuat mereka itu masuk ke dalam agama Buddha, tapi kalau di Barat, karena mereka punya tradisi-tradisi mereka sendiri, jadi kita harus hati-hati kalau di Barat, bagaimana kita menyebarkan. Kita harus hati-hati cara kita menyebarkan ajaran Sang Buddha. Seperti contohnya di negara-negara Buddhis, kalau ada agama lain yang datang ke negara itu, kemudian ingin menyebarkan agama mereka, kita tidak enak melihatnya. Sama halnya kalau negara lain di mana mereka sudah punya tradisi mereka sendiri, yang juga mengajarkan metta, karuna, dan sebagainya, kita harus menghormati mereka. Kita harus menghormati mereka juga. Dan apalagi sekarang, tradisi-tradisi ini sangat penting agar mereka itu selaras dan harmonis antara mereka. Kalau kita hanya menggarisbawahi perbedaan, itu adalah sangat sedih. Sedih kalau kita harus bertikai, kalau kita harus berperang dan sebagainya, membunuh masing-masing. Semua agama mengajar metta dan karuna. Tapi kalau kita pakai agama untuk mengalahkan yang lain, mencari kejayaan untuk diri sendiri, itu sangat sedih sekali. Jadi penting sekali untuk kita semua untuk bisa hidup secara harmonis dengan yang lain-lain. Kita semua di sini adalah pengikut Buddha Dharma ya, secara tradisional. Jadi saya sangat senang untuk mendapatkan kesempatan itu untuk memberi ajaran ini.
저자다 Jadi sekarang kita akan 디션이 되었어. mendapatkan penjelasan tentang ke-37 praktek seorang bodhisattva dan juga ketiga aspek jalan. Tapi pertama aku memberi satu secara umum, aku bicara secara umum dulu bahwa kita semua ada orang dari Cina, dari Jepang, Vietnam, Korea dan sebagainya. Semua kita membaca Sutra Hati, Prajna Paramita Sutra, Hidayah Sutra. Kita semua membaca itu setiap hari. Dalam ini, sutra ini Sang Buddha mengatakan bahwa kelima skanda juga harus dilihat sebagai tidak memiliki eksistensi inherent. Jadi dalam yang versi bahasa Cina sepertinya tidak ada. Saya minta seseorang yang bisa bahasa Sanskrit, terus saya suruh dia cek. Kemudian di dalam bahasa Sanskrit, biasanya ada juga kata juga dalam 5 skanda dan sebagainya. Itu punya arti sendiri, makna sendiri. Arti makna dari kata juga ini adalah bahwa kelima skanda itu juga kosong atau shunya dari eksistensi inherent. Kalau juga masalah itu, pada saat perputaran roda pertama, Sang Buddha mengajar anatta, itu kita bisa menyimak itu dari ajaran pertama, keempat benar yang mulia. Jadi anatta dari orang, tapi dalam pemutaran kedua, bukan hanya anatta atau kosong dari seorang, tapi juga dari semua fenomena. Itu juga diajarkan di situ. Jadi kalau kita bicara tentang kesunyatan dari semua fenomena, dasar untuk itu, apa yang menjadi dasar untuk penamaan seseorang, itu skanda-skanda itu dikatakan adalah kosong. His Holiness menanyakan ke orang Vietnam, apakah ada nggak kata itu? Juga. Jadi ajaran pertama, perputaran roda pertama, mengatakan anatta dari seseorang, kekosongan seseorang, tapi dalam perputaran kedua, di situ bukan hanya orang saja, tapi juga semua skanda-skanda dari semua fenomena. Jadi itu semua fenomena. Ini kelima skanda ini adalah dasar untuk penamaan seseorang. Itu akan yang kita pakai sebagai rujukan penamaan seseorang. Kalau kita melihat seseorang kosong dari eksistensi inherent, demikian pula kelima skanda pun juga harus dilihat sebagai kosong dari eksistensi inherent, shunya. Dan lebih lagi, dia ada serta Vietnamese peji yomarida chasanga odadi. Jadi kata juga itu ada makna bahwa bukan hanya orangnya, tetapi kelima skandanya yang menjadi dasar untuk penamaan orang itu juga semua kosong, tidak punya aku yang independen. Ini yang saya temukan waktu saya bertanya kepada ahli bahasa Sanskrit, apakah kata juga ada di situ juga. Dan mereka yang membaca Sutra Hati dalam bahasa Cina, Vietnam, dan sebagainya, mereka juga harus mencek apakah kata juga ada di situ, di dalam terjemahan Sutra Hati Anda. Kalau Anda tidak menemukannya, Anda semestinya bagaimana cara memasukkannya di situ. Karena itu signifikan sekali. Lalu, apapun agama yang diikuti, yang dianut orang, kalau Anda mengikuti tradisi agamamu sendiri, agama tradisionalmu sendiri, akan sangat baik, lebih baik mengikuti agama tradisional
karena itu sudah menjadi kebiasaan semenjak berabad-abad. Kalau mengenai tradisi Buddhis, kita mengikuti tradisi Nalanda. Jadi di dalam tradisi kita mengikuti Vinaya, Vinaya, dan lebih lagi dalam tradisi Nalanda kita juga memakai logika. Jadi istilah-istilah Hinayana dan Mahayana tidak begitu baik. Saya lebih suka menggunakan bahasa Pali dan Sanskrit, tradisi Sanskrit dan Pali. Mahayana Hinayana, memang kata-kata Mahayana Hinayana kita temukan dalam berbagai teks. Tetapi Hinayana, istilah Hinayana, sepertinya ada konotasi yang lebih rendah. Oleh karena itu, saya lebih suka pakai istilah-istilah Pali dan Sanskrit. Kita semua adalah pengikut penganut ajaran Sang Buddha. Dan khususnya kita adalah penganut tradisi Sanskrit yang membaca Sutra Hati. Keempat kebenaran Arya yang diajarkan oleh Sang Buddha mengajarkan penghentian sejati yang dalam putaran roda Dhamma kedua, kita menginvestigasi penghentian sejati dengan penalaran. Oleh karena itu, ajaran tentang itu sangat penting. Penyempurnaan paramita itu prasna sangat penting. Dalam Uttara Tantra Maitreya, di sana dikatakan kita memiliki tatataga garba di dalam diri kita, potensi untuk kebuddhaan. Kalau pandangan-pandangan salah tentang semua fenomena itu sebetulnya tidak integral, itu sesuatu yang tambahan yang tidak integral dengan batin kita. Tatataga garba adalah di dalam diri kita, potensi untuk kebuddhaan adalah dalam diri kita. Pandangan-pandangan salah itu dikatakan semua tatataga garba, semua noda-noda itu sebetulnya tidak menyatu, tidak integral dengan kita. Kita sudah punya semua kualitas-kualitas yang bisa kita kembangkan. Dia itu secara lahir di dalam diri kita, tatataga garba yang ada di dalam diri kita, walaupun potensinya belum jadi, tapi potensinya itu ada. Apa yang menghalangi kita, apa yang merintangi kita untuk mencapai kemahatauan adalah rintangan-rintangan pencerapan atau pemahaman yang adalah potensi-potensi yang ditinggal oleh klesha-klesha yang menjadi bekas dari klesha-klesha. Dan dikatakan bahwa semua rintangan-rintangan ini, halangan ini untuk bisa diatasi karena ada penawar-penawarnya, ada penawar-penawar untuk masing-masing itu klesha itu. Dan di dalam Sutra Hati dikatakan bahwa ketiga kurun waktu, masa lampau, masa sekarang, dan masa depan, semua Buddha itu dari masa-masa itu menjadi mencapai pencerahan berdasarkan dengan mengandalkan kesunyataan, pemahaman dan kesunyataan. Jadi semua Buddha dari masa lampau mencapai pencerahan karena merealisasi kesunyataan yang sangat mendalam ini, dan yang sekarang pun juga sedang menjadi pencerahan
jadi cerah. Jadi semua potensi yang kita miliki, potensi itu akan sepenuhnya terwujud pada saat kita menjadi Buddha. 가장 시진기 중 윤본보다 Jadi penyempurnaan kebijaksanaan sutra atau Prajnaparamita itu adalah ada yang 100.000 bait, terus kemudian ada yang 20.000 dan sebagainya. Di dalam bahasa Tibet kita biasa bicara tentang ke-17 versi Prajnaparamita Sutra yang dibagi dan antara ibu dan putra atau ibu dan anak. Kemudian yang paling pendek itu adalah huruf A. A itu adalah suatu penyangkalan. A, bahasa Sanskrit, itu adalah huruf yang dan itu artinya apapun yang muncul di depan kita tidak akan seperti yang bagaimana kita melihatnya. Tidak, keberadaannya tidak seperti yang kita lihat dengan mata kita. Dan setelah pemutaran roda Dhamma pertama, dan kemudian Sang Buddha mengajar penghentian sejati secara lebih detail dan dengan lebih persis dan dengan detail yang lebih mendalam. Dan juga apa yang harus dibuang atau yang harus diatasi, yaitu duka dan juga sumber dari duka, itu juga diajarkan secara mendetail dalam Prajnaparamita Sutra. Oleh karena itu dalam sutra, Hatsutra dikatakan bentuk adalah kosong, sunyata adalah bentuk dan sebagainya. Tidak ada perbedaan. Ini tujuannya adalah untuk mengatasi klesha-klesha yang ada di dalam diri kita dan yang berakar akhirnya dalam ketidaktahuan, kegelapan batin yang berpegang kepada eksistensi sejati seolah-olah ada eksistensi inherent. Dan sesuai dengan mentalitas murid-muridnya, Sang Buddha mengajar teknik-teknik yang berbeda untuk mengatasi klesha-klesha yang berbeda, yang beda-beda ini. Jadi ada cara bagaimana ia membedakan klesha-klesha ini dalam putaran roda pertama, kedua, dan ketiga. Dan dalam Tathagarbha Sutra ada juga cara yang sedikit beda juga untuk bagaimana mengajar. Ini bukan sesuatu yang saya karang sendiri. Perputaran roda pertama mengajarkan keempat kebenaran yang mulia dan ke-37 bantuan untuk pencerahan. Terus kemudian pemutaran roda kedua mengajar penghentian sejati dan jalan yang benar, sangat detail, mendetail. Lalu pemutaran roda Dharma ketiga mengajar level-level atau level-level subtilitas di dalam batin kita. Jadi ada batin yang ada kualitas kejernihan dan pengetahuan atau saya menginterpretasi bahwa Sang Buddha mengajar batin cerah yang subjektif ini diajarkan, dan itu diajarkan di dalam pemutaran roda Dhamma kedua. Gongtang Rinpoche sebenarnya dia menginterpretasi ini dengan cara bagaimana Sang Buddha mengajar ketiga roda Dharma ini sebagai satu itu runut, ada runutannya. Jadi adalah cara untuk berkembang atau progres, menunjukkan beda-beda dalam ajaran-ajarannya. Ajaran dalam kepemitaran ketiga, batin cahaya cerah diajarkan untuk tantra, untuk orang bisa
pada Dharma pertama, kemudian Ruda mengajarkan yang kedua, pemutaran roda kedua adalah objek yaitu kesunyataan dan cahaya terang. Kemudian yang ketiga itu bagaimana itu bisa menuntun orang ke tantra. Jadi ada berbagai cara untuk menginterpretasi ajaran Sang Buddha dalam tradisi India. Tulisan-tulisan Arya Nagarjuna dan murid-muridnya mengajarkan bagian utama prinsip dari Sang Buddha, walaupun ajaran Arya Sangha juga penting. Dan seperti saya kutip kemarin dari Arya Nagarjuna, dan Cantakiti mengatakan bahwa kesunyataan ini adalah sangat mendalam dan bahkan menakutkan. Dalam bait Madhyamaka Avatar, Cantakiti mengatakan dalam bait 55 dari bab 11, telah saya kutip kemarin, dan kemudian ada Madhyamaka Avatar Bhasya, itu komentar ulasan sendiri, dan Cantakiti mengatakan bahwa bahkan Vasubandhu dan yang lain telah menolak penjelasan dia. Terus kemudian jadi Madhyamaka Avatar Cantakiti dan juga ulasan sendiri, ulasan sangat jelas sekali, adalah ulasan-ulasan yang sangat jelas tentang agar pemikiran Arya Nagarjuna. Jadi saya membaca teks dua ini, sering saya membacanya. Dan juga ada teks lain, Abhisamaya Alamkara, terus Mahayana Sutra Alamkara juga, saya baca juga. Dalam tradisi Buddhis Tibet, itu menganut tradisi untuk membelajar Buddha Dharma secara komprehensif, bukan hanya beberapa teks, tapi kita punya banyak sekali teks dan topik yang harus dipelajari. Jadi tentu ajaran ini sebetulnya ditujukan untuk praktek, adalah untuk tujuan untuk dipraktekkan dan dimeditasikan, tapi kalau perlu untuk bermeditasi, kita harus betul-betul punya keyakinan dan perundangan yang menimbulkan keyakinan itu. Untuk itu kita harus mempelajari ajaran-ajaran tahap-tahap Sang Buddha. Kalau kita tidak melakukan pembelajaran itu, seperti orang yang mau naik tebing tapi tidak memiliki tangan. Bagaimana caranya dia akan melakukan? Tanpa belajar, bagaimana kita bisa naik, kita bisa memanjat tebing tanpa tangan, tanpa ajaran Sang Buddha, tanpa pembelajaran tentang itu. Jadi Bodhisattva Ngulchu Tokme Sangpo juga memberi ulasana tentang Mahayana Uttara Tantra. Ini adalah satu teks yang luar biasa, ulasannya tentang Mahayana Uttara Tantra. Bukan hanya memakai logika dan penalaran, tapi terlihat di situ, nampak sekali bahwa dia sendiri sudah melakukan pembelajaran luar biasa. Seperti dikatakan oleh E.J. Tsongkhapa, Songkhapa mengatakan, saya mencari banyak pembelajar, dan di tengah-tengah ajaran ini akhirnya menjadi jelas bagi saya sebagai instruksi pribadi, lalu kemudian saya mempraktekkannya siang dan malam, seperti dikatakan oleh E.J. Tsongkhapa. Jadi saya ingin berterima kasih bagi Anda semua yang sudah berminat untuk mendengarkan ajaran saya saat ini.
저상 나 건조 안 되고 Jadi ada beberapa di antara pakar-pakar Tibet kita ada di berbagai negara. Saya sangat mengapresiasi upaya mereka untuk mengajarkan, untuk mengajar orang falsafah, logika dan sebagainya. Jadi Anda juga ya, Anda juga yang di dalam negara-negara Buddhis tradisional, Anda jangan bilang, oh saya cuma mau meditasi saja. Tapi apa yang kita harus lakukan, kita harus menemukan apa yang mengganggu batin kita. Sebetulnya kita harus mengidentifikasi apa yang kita mengganggu dan apa teknik untuk mengatasi gangguan-gangguan itu. Dan supaya kita bisa melatih batin kita, kalau kita melihat guru-guru sebagai Arya Narguna dan sebagainya, teks-teks mereka itu sangat bagus sekali untuk hal itu. Dan kalau pandangan falsafah, kalau Arya Nagarjuna dan pengikutnya adalah jauh lebih bagus dari pandangan-pandangan falsafah yang kita temukan dalam Arya Sangha dan pengikutnya. Kita bisa menemukan hal-hal yang tidak konsisten dalam ajaran mereka. Kalau kita bicara tentang pembelajaran, ada Mulya Madhya Karika oleh Arya Nagarjuna, itu ada di dalam bahasa Cina. Lalu kemudian Madhya Avatara oleh Chandrakirti, dan juga ada Pramavartika oleh Dharmakirti dari India ya. Bab yang kedua sangat penting. Ada 4 bab di dalam buku itu, Pramavartika, yang ini membuktikan ajaran Sang Buddha yang bisa diandalkan, membuktikan bahwa itu bisa diandalkan. Dan bab itu betul-betul di situ dijelaskan sambutan dari Samucaya dari Dignaga dalam bahasa Vietnam. Anda bisa mempelajarinya semestinya. Kalau teksnya tidak ada dalam bahasa Vietnam, Anda harus menerjemahkannya. Inilah opini saya. Jadi kita kembali lagi ke 37 praktek para bodhisattva. Kalau nggak salah kemarin kita sudah sampai 23. Saya tidak bisa ingat siapa yang memberi saya ajaran ini. Saya cari catatan saya. Jadi apa yang saya ingat, Latu Rinpoche adalah seseorang yang darinya aku tidak pernah mendapat ajaran. Tapi Yongse Ling Rinpoche, saya menerima banyak ajaran dari dia. Dan Latu Rinpoche telah mencetak buku ini, teks ini ke saya. Dan teks yang saya pakai ada di situ adalah kita temukan berkahnya. Saya pernah melihat beberapa kali bertemu dengan, walaupun saya tidak menerima ajaran dari beliau, waktu pertemuan terakhir dengan beliau, saya bertemu dengan dia. Dia mengatakan, oh, yang mulia, Anda akan hidup sangat panjang. Dan dia telah membuat, Latu Rinpoche telah membuat rupang Aryatara putih, dan dia juga ada foto saya juga. Dan satu hari dia mendapat penampakan bahwa dari hati Tara putih keluar, sinar putih keluar dan masuk ke dalam gambar saya. Dia katakan begitu. Beliau hidup sampai usia tua, dan kemudian dia mengatakan, Anda, His Holiness, akan hidup
sangat panjang juga. Saya juga berdoa agar hidup panjang juga, lama juga. Oh iya. 师兄대화 자세 시가 하나 想象的将军这位理解把我们兄弟也这是将军这位已经친구 Kita sudah sampai ke bait 24. Semua bentuk duka bak kematian seorang anak dalam mimpi, memandang penampakan Baki Lucy sebagai benar adanya membuat hati buatmu letih. Oleh karena itu saat bertemu dengan keadaan yang tidak menyenangkan, pandanglah mereka bagaikan ilusi. 치중고원으로 뮤지컬 티실랜드 내미 미리에 집어동화 제설라네 다 천쇼도 셈께네 아니 저거 친구를 넣어야지 다 친구도 송기 Bait nomor 25, saat mereka yang mendambakan pencerahan bahkan harus menyerahkan tubuhnya, tak perlu lagi disebut hal-hal eksternal. Oleh karena itu, tanpa harapan pamrih ataupun buah karma, bermurah hati saat memberi. Inilah praktek para bodhisattva. Ini adalah praktek berdana. Kemudian bait 26, tanpa sila kau tak dapat mewujudkan kesadaran dirimu sendiri. Bila demikian, keinginan mewujudkan kesadaran lain patut ditertawakan. Oleh karena itu, tanpa aspirasi duniawi, jagalah disiplin silamu. Inilah praktek para bodhisattva. 27, bagi bodhisattva yang mengharapkan himpunan kebajikan, mereka yang menyakitkan, mereka yang menyakitkan bagaikan harta yang amat berharga, karena kita perlu kesabaran. Kita perlu kesabaran. Kita perlu musuh, kalau kita mau mempraktekkan kesabaran, kita perlu musuh yang membuat kita marah supaya kita bisa bersabar. Mereka menyakitkan bagaikan harta yang amat berharga, maka terhadap semua kembangkanlah kesabaran tanpa rasa permusuhan. Inilah praktek para bodhisattva. Rangdun Boshi Zhubei Nyarayang, Gola Meshor, Doktor, Zun Tongna. 28, melihat bahwa para savaka dan para petinggi Buddha pun yang hanya mewujudkan kebaikan mereka sendiri, berupaya seolah memadamkan api di atas kepala mereka. Demi semua makhluk, berupayalah dengan semangat akan kebajikan. Sumber semua kualitas baik. Inilah kemudian memahami bahwa klesha dihancurkan dengan pandangan mendalam vipassana dan dipadukan dengan kacamata, kembangkanlah konsentrasi yang melampaui keempat penyerapan tanpa bentuk. Inilah praktek para bodhisattva tentang keadaan keempat penyerapan tanpa bentuk yang empat ini. Melampaui itu, ini berarti bahwa kita melampaui kita melampaui bahkan yang tertinggi dari keempat ini, yaitu puncak dari eksistensi berulang. Nah, terus kemudian bait ke 31, bila mana kau tidak mencermati kesalahan sendiri, kau mungkin tampak sebagai praktek tanpa perbuatanmu tak sesuai. Oleh karena itu sambil 30, karena kelima paramita tanpa izin tak mampu menghasilkan pencerahan sempurna berbarengan dengan cara-cara mahir, kembangkanlah bijaksana yang menganggap ketiga lingkup. Bila mana kau tidak mencermati kesalahan sendiri, kau mungkin tampak sebagai pempraktek tanpa perbuatan. Oleh karena itu, sambil selalu mencermati kesalahanmu, buanglah mereka dari dirimu. 31, terus kemudian 30, kini sudah 32. 30 itu tadi 32 barusan tadi sempat terbaca, tapi sekarang kita ke 33. Jadi seorang pempraktek dharma selalu kita harus pakai kata ucapan yang lembut. Kita harus di situ 34, ucapan kasar mengganggu batin yang lain dan mengakibat perilaku bodhisattva merusut. Oleh karena itu tinggalkanlah kata-kata kasar yang tak nikmat bagi yang lain. Inilah praktek para bodhisattva. Lalu kemudian klesa-klesa yang sudah dibaca, ini klesa-klesa menjadi kebiasaan sulit dihentikan 34. Nah, ini kalau mengenai klesa-klesa, contohnya kalau Anda kembangkan
mengembangkan meta cinta kasih, ini akan membantu meredakan kemarahan. Jadi kalau kita meditasikan keburukan dari tubuh dan sebagainya, kita bisa mengcounter kemelekatan. Dan intensitas kemelekatan akan berkurang, dan melalui meta kita akan mengurangi intensitas kemarahan. Tapi seperti kita mengobati berbagai penyakit dengan berbagai obat, sama halnya kita punya penawar-penawar untuk mengcounter klesa-klesa. Demikian. Dan ya, dengan meditasi keburukan tubuh dan untuk mengcounter kemelekatan, meditasi meta untuk mengcounter kebencian dan sebagainya. Jadi klesa-klesa kemelekatan, kemarahan, kebencian dan sebagainya dijelaskan sangat jelas dalam teksnya Arya Nagarjuna, di mana Arya Nagarjuna mengatakan bahwa semua klesa-klesa timbul karena pandangan yang membesar-besarkan atau melebih-lebihkan apa yang kita lihat, yang dia juga berakar dalam ketidaktahuan atau avijja, kegelapan batin. Oleh karena itu, Chandrakirti mengatakan bahwa semua klesa-klesa timbul karena memandang diri kita sebagai punya eksistensi sejati, ya, keakuan. Salah, kita pandangan salah. Begitu Anda sudah terbiasa dengan klesa-klesa, sulit dilawan dengan penawar. Oleh karena itu, disenjatai penawar yaitu keinsafan atau keingatan dan kewaspadaan, menghancurkan klesa-klesa seperti kemelekatan. Seketika begitu mereka muncul, inilah praktek para bodhisattva. Tidak cukup untuk hanya berdoa semoga klesa itu hilang, tapi Anda harus betul-betul memahami bagaimana klesa-klesa ini muncul melalui berpegang kepada keakuan dan eksistensi sejati, dan bagaimana kita melakukan. Singkat kata, apapun yang kau lakukan, bertanyalah bagaimana keadaan batinku. Dengan keinsafan atau kesadaran dan kewaspadaan, wujudkan kebaikan bagi yang lain. Inilah praktik para bodhisattva. Kita akan berhenti di sini dalam teks ini. Kita sekarang ke ketiga aspek prinsip sang jalan oleh Je Tsongkhapa. Jadi ketiga prinsip ini, keinginan bebas dari samsara, bodhicitta, dan pandangan yang benar. Ketiga aspek prinsip ini semua ini sebetulnya menyingkap semua ajaran esensi dari Sang Buddha. Jadi Je Rinpoche, Je Tsongkhapa mempelajari ajaran Sang Buddha secara ekstensif, kemudian mempraktekannya dan memeditasikan untuk waktu yang lama. Kemudian dia mengajar teks ini, menulis teks ini, dan diberi ke Sapo Ngawang Takpa, kalau nggak salah, yang dikirim ke bagian timur di Tibet untuk menyebarkan ajaran Sang Buddha. Dan dari situ dia menulis tulis surat kepada Je Tsongkhapa dan beri beberapa instruksi, dan oleh karena itu jadi
tulisan-tulisan yang kita temukan di berbagai tulisan-tulisan apa sebetulnya mengikuti ajaran-ajaran gurunya dan mempraktekannya dalam praktekannya. Dan saat saya menjadi seorang Buddha, saya akan membagi nektar pertama dari ajaran saya dengan Anda. Jadi, demikian kata Je Tsongkhapa. Ngawang Drapa memohon instruksi dari Je Tsongkhapa, lalu ini yang dikirim sebagai instruksinya. Sembah sujud kepada guru-guru yang mulia. Ini adalah bermandakan seorang guru. Jadi ajaran keempat kebenaran yang mulia diberi kepada kita untuk mencapai pembebasan. Makanya itu bagian inti dari seluruh ajaran Sang Buddha yang dipuji adalah kemudian adalah bodhicitta, kemudian akhirnya yang terakhir itu adalah pandangan benar, dan makna inti, jalan inti puji. Saya akan menjelaskan ini sebatas kemampuanku. Makna inti seluruh ajaran Sang Penakluk, jalan yang dipuji oleh para putra penakluk tunggul, pintu gerbang bagi yang beruntung menuju pembebasan, aku jelaskan sebatas kemampuan. Kemudian yang berikutnya, ini adalah himbauan untuk mendengar ajarannya itu dengan baik, tanpa melekat pada kenikmatan eksistensi berulang, yang berupaya memanfaatkan penuh kebebasan dan keberuntungan sebagai manusia, dan mengandalkan jalan yang disukai oleh para penakluk, yang disukai oleh para penakluk. Oh, yang beruntung, dengarlah dengan batin penuh keyakinan. Ini makanya dengarlah dengan batin terbuka, dengan hati terbuka. Yang berikutnya 3, tanpa keinginan tulus akan kebebasan, tidak ada cara mengurangi ketertarikan akan kenikmatan dalam samsara yang bak samudera, dan sebagainya. Kemudian bait keempat, semakin menyadari, ini menjelaskan bagaimana kita mengembangkan penolakan terhadap samsara. Lalu hubungan dengan ini, saya biasa ada kalimat-kalimat yang sebetulnya untuk mengembangkan bodhicitta. Kemudian ini kita loncat sekarang ke 7 dan 8. Terus ini bait 7 dan 8 ini, saya menghubungkan ini dengan penolakan terhadap samsara. Terseret arus 4 sungai ganas, terikat belenggu ketat karma, sulit dilepas. Ini di keempat sungai ini. Ini sungai 4 sungai. Ya. Kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Ini bukan terjadi tanpa sebab, ini semua disebut oleh karma. Kita terjebak dalam kerangka itu sama sekali, terus kecengkraman keakuan. Jadi dari situ timbulnya sama sekali terselubung kegelapan, gelap gulitaan, ketidaktahuan. Lahir dan terlahir kembali tanpa henti dalam eksistensi berulang dan sebagainya. Dalam dikatakan di mana merenungkan itu, coba kita ganti dengan bagaimana saya sendiri mengalami duka, bukan hanya ibu-ibu tapi diri kita sendiri. Bangkitkanlah aspirasi tertinggi. Jadi bagaimana itu caranya His Holiness mengkaitkannya. Sekarang kita mulai dengan tanya jawab. Ya, coba. Silakan tanya. Thank you, Your His Holiness. We have 6 questions for today. So we'd like to start from Ada 6 pertanyaan hari ini.
She is a retired Pertanyaan teacher. pertama, She used to teach economics. inilah So we have Karen orang Dalton guru for your yang question. ini Karen Dalton, dia ini Your adalah Holiness, thank you guru for your ekonomis. precious teachings. Ini selamat pagi, His Sometimes Holiness. we try to help someone with Kadang some kita cause coba when they membantu are in need. seseorang atau satu However, the action we have taken gerakan pada fails saat mereka and may minta even result yang in mereka hurting the person. perlu, namun kadang-kadang apa yang kita In lakukan this situation, apa, is it better to gagal try to dan help bahkan by bisa taking a menyakiti different orang approach? atau Or is it gerakan just itu. better to apologize Dalam and situasi move on? seperti ini, apakah lebih baik kita coba cara lain atau kita lebih baik kita mohon maaf dan tadi kita siang diamkan. apa 지금 판도 지역 학습 끼니 Mengenai ini, 지 그래서 kalau Anda punya betul-betul punya niat yang baik untuk membantu orang lain dan Anda melakukan yang terbaik untuk membantu mereka, tentu Anda akan menemukan halang-halangan dan juga resistensi, tetapi meskipun itu sebetulnya Anda harus galangkan keberanian Anda dan juga termasuk wirya atau semangat untuk kebajikan dan juga kesabaran. Jadi ini praktek 6 paramita dijadikan satu, dikombinasikan. Dana, sila, kesabaran, wirya, konsentrasi, dan prajna. Jadi dengan mengembangkan metta dan karuna terhadap orang lain, lalu kemudian kita melakukan praktek-praktek dana dan sebagainya. Dan tentu waktu Anda melakukan praktek-praktek ini, kalau Anda melakukannya dengan terhadap teman-teman Anda dan keluarga, mungkin nanti kalau Anda lakukan itu terhadap keluarga dan orang yang dekat, mungkin tidak ada kemelekatan yang tercampur di situ. Tapi pada saat Anda melakukan itu terhadap musuh Anda, yang tidak ternodai oleh kemelekatan, jadi Anda harus melihat mereka sebagai guru Anda, guru spiritual, dan lakukan yang terbaik untuk bisa membantu mereka. Jadi kita juga harus memakai inteligensi kita juga, melihat apa yang baik, apa yang benar, atau yang salah. Kita harus melakukan dapat mungkin untuk membantu mereka sesuai karma mereka dan sebagainya. Apapun kondisinya, apapun karmanya. Kalau akhirnya itu menyakiti, bukan membantu, walaupun Anda ingin melakukan yang terbaik, tapi sebetulnya justru menyakiti, merugikan, bukan membantu, maka Anda harus netral pada saat itu. Thank you. Your Holiness, thank you very much for your answer. Next, we have questioner number 2. Berikutnya ada Selina Fung Sunye, from Malaysia. She seorang is arsitek dari Malaysia. and is also currently Dialah seorang offering arsitek. service to the FPMT Foundation for the Dia juga Propagation of Malaysia, a bantu Mahayana FPMT tradition, as di a Malaysia regional coordinator for the sebagai koordinator Asian regional. Centers. Jadi Good pertanyaannya, morning, Your Holiness. My question is, in selamat this pagi. world which is so Pertanyaan filled saya, with, di dalam desires, dunia ini penuh dengan nafsu dan kebelakatan, bagaimana kita bisa mengembangkan penolakan terhadap samsara yang stabil dan asli atau yang dirbe 대연기 학원 시외 점린들 민중 남다 직단 태양 슉 잡으시 시들게 더하면서 다 치 대연기 가다에네
지단 제가 Eh, 하는 14고 jadi 동서답이나 차단 폐약 소리인데 그 용되기도 가. objek-objek eksternal 안데 저물린디 tentu 간다 menambahkan kemelekat kita dan nafsu kita. Dalam dunia kita sekarang terfokus kepada materi, kepada perkembangan materi, dan juga kenikmatan. Jadi dengan ini, apakah orang itu lebih bahagia? Kita bisa melihat apakah benar mereka lebih bahagia. Dari awal, dari sekolah mereka, pendidikan mereka, dari mereka mulai dari taman anak-anak sampai ke kuliah. Mereka, murid dan mahasiswa diajarkan tentang perkembangan materi. Mungkin ada beberapa aktivitas, tapi inilah. Karena demikian, apakah ada lebih banyak kedamaian? Apakah ada lebih banyak kesehatan? Apakah ada ketentraman? Oleh karena itu, apakah itu membawa itu? Tapi ternyata tidak. Jadi meskipun ada begitu banyak perkembangan yang pesat secara materi, tapi nafsu orang malah bertambah. Dan oleh karena itu, karena nafsu itu, kalau ada yang menghalangi, merintangi mereka, ini mereka marah. Jadi ini perkembangan materi ini sebetulnya justru menjadi kondisi untuk menambah klesa-klesa kita, emosi negatif kita. Jadi ajaran Sang Buddha tentang keenam paramita dan terutama yang keenam yaitu prajna, itu sangat penting, kebijaksanaan. Kita harus memakai inteligensi kita untuk melihat pro dan kontra tindakan-tindakan kita. Dan Sang Buddha sendiri, dalam ajaran Sang Buddha sendiri dikatakan bahwa kau harus tahu tujuan apa yang kau lakukan. Baru kemudian Anda bertindak. Anda harus tahu maksudnya apa dan tujuan. Ada hal-hal yang tertentu Sang Buddha telah melarangnya. Ada murid-murid itu dilarang untuk murid tertentu, ada juga, tapi itu dibolehkan untuk yang lain. Ini justru kita lihat bahwa pro dan kontra tindakan-tindakan itu menurut situasi itulah penting. Oleh karena itu melalui progres materi saja, oleh karena itu kita menjadi lebih bernafsu dan sebagainya. Oleh karena itu kita terganggu. Oleh karena itu perkembangan materi sendiri saja tidak bisa. Itu akan mengganggu batin kita. Jadi sekarang kita semua orang mencari ketentraman, mencari kedamaian. Dan sebenarnya kalau kita lihat tradisi spiritual seperti Buddha Dharma, mereka mencari di situ karena mereka tidak bisa memuaskan nafsu-nafsu mereka. Karena itu penting bagi kita untuk betul-betul bangkitkan metta dan karuna untuk semua orang, untuk semua supaya kita bisa mendapat, agar mereka bisa mendapat ketentraman dan kedamaian. Kita apa yang kita kalau dengan pikiran sempit, apa yang dikembangkan adalah kemarahan dan kemelekatan. Kalau kita berpikir, kalau kita berpikir apa kebaikan untuk semua makhluk lain, 7 miliar manusia di bumi ini, tidak banyak yang memikirkan itu. Kalau dari ke-7 miliar orang itu, sebetulnya mereka itu sangat saling bergantungan untuk kebahagiaan, mereka saling bergantung untuk kebahagiaan, untuk kesehatan dan sebagainya.
Tetapi kita pandangan kita sangat sempit dan cuma melihat jarak yang penglihatan kita pendek, kita tidak bisa melihat ke depan. Jadi kita memakai inteligensi kita, mestinya kita harus memakai inteligensi kita untuk memberi manfaat kepada orang lain, lebih dari diri kita sendiri. Kalau kita hanya terfokus pada materi saja, itu sebetulnya adalah cara berpikir yang sangat sempit, dan kalau kita sangat egois, ini adalah sebetulnya adalah lawan dari realita kita. Realita kita semua saling bergantungan, kita semua interdependen. Oleh karena itu muncullah pikiran-pikiran atau masalah-masalah ini semua akan muncul karena egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Your Holiness, we truly appreciate your Kemudian answer. It really sheds light to the question that many youths are concerned with. To continue, I would like to bring forward questioner number 3. Sekarang, ini ada pertanyaan berikutnya. Orafan Arja Samad, dia adalah guru dan pemeraktek Vipassana, dari Thailand. Good morning, Your Holiness. Ada banyak cara bagaimana mempraktekkan meditasi. Apakah Anda bisa memberi nasihat bagaimana meditasi yang terbaik, yang paling banyak manfaatnya? Jadi umumnya meditasi itu bisa dibagi dalam meditasi analitik dan meditasi konsentrasi. Kalau shamatha itu adalah meditasi konsentrasi dan vipassana adalah meditasi analitik. Jadi tentunya meditasi yang konsentrasi sangat penting, tentunya. Dan waktu Anda melakukan meditasi ini, Anda sebetulnya menarik batin Anda dari pengalihan dari indera-indera. Jadi pertama Anda harus menarik batin Anda ke dalam, misalnya, dan fokus kepada objek yang Anda telah pilih. Apa yang terjadi pada saat Anda mengalami pengalihan melalui indera, Anda harus menarik batin Anda ke dalam dan kemudian memakai, setelah menarik Anda terfokus pada objek Anda telah pilih, dan kemudian Anda harus melakukan meditasi analitik vipassana. Jadi untuk pengikut Arya Nagarjuna, meditasi yang terpenting adalah kesunyutaan. Meditasi tentang kesunyutaan. Jadi tanpa membiarkan batin kita teralihkan oleh objek dari kelima indera, kemudian melakukan itu, Anda bisa fokus batin Anda ke dalam diri Anda, lalu Anda melakukan meditasi analitik. Setelah Anda melakukan, Anda kembangkan meditasi yang terfokus, terpusat pada satu titik, lalu kemudian bukan hanya terfokus pada batin yang, bukan hanya terfokus pada batin yang cerah atau yang jernih dan sadar, tapi meditasi tentang kesunyataan. Dan kemudian 3 poin, 3 aspek utama, penolakan terhadap samsara, bodhicitta, dan pandangan yang benar. Ini juga harus, ini akan menjadi fokus dari batin Anda dalam meditasi fokus. Dan juga meditasi analitik. Inilah objek-objek yang mestinya Anda pakai. I'm very thankful for your advice. Moving on, we have Terus question kemudian number 4. ada Mariana Kakalim, seorang entrepreneur, Dharma Yatra. Oh, ini yang punya FB, Indonesia. Good morning. Bagaimana? Good morning, Your Holiness. Tasi Delek. Ya. Thank you for the precious teaching.
how can we not to be taken advantage Bagaimana of kita or being jangan perceived sampai to be di weak while being compassionate bagaimana of kita our bisa problems? menghindari orang Thank you. memanfaatkan kita kalau dianggap bahwa kita dianggap lemah, padahal kita mau mempraktekkan karuna. Jadi bagaimana kita menghindari orang itu memanfaatkan kita karena dilihat sebagai lemah, padahal kita mempraktekkan karuna di tempat kerja. Jadi lingkungan Anda itu pasti akan punya pengaruh juga pada mereka yang kurang lebih hanya terlibat dalam nafsu dan kenikmatan dunia ini saja akan menganggap orang-orang yang mempraktekkan karuna itu sebagai lemah. Mungkin Anda akan mengalami masalah situasi begitu. Jadi praktek meta dan karuna, Anda perlu harus mengkombinasikan itu dengan kesabaran dan rasa bertenang, berkecukupan. Anda harus pakai logika untuk mempraktek dana, untuk mempraktekkan sebagainya. Dan kemudian Anda harus memakai itu untuk memberi manfaat untuk yang lain. Kalau ada orang yang membuli-mu atau menyakitimu pada jalan, kalau Anda membiarkan itu dalam jangka waktu panjang, mereka yang melakukan hal yang buruk, mereka sebetulnya hanya membuat karma untuk duka mereka sendiri, untuk penderitaan mereka sendiri di masa depan. Dan dalam praktek bodhisattva, apa yang Anda harus lakukan adalah apa yang bisa dilakukan yang memberi manfaat. Tapi dalam keadaan praktis, kalau saat Anda mempraktekkan itu untuk memberi manfaat kepada orang lain, orang lain mungkin akan memanfaatkan kamu dan kemudian merugikanmu. Pada saat seperti itu, tanpa rasa marah, tanpa dimotivasi tapi dimotivasi oleh karuna, Anda harus menghindari atau menolak perbuatan negatif seperti itu dari orang lain. Tanpa rasa kebencian, tanpa rasa kemarahan. Anda harus mengatasi itu, Anda harus melawan itu. And now we have come to the second last questioner, who is an air ticket agent from Vietnam. Ini adalah I would like to bring forward Ibu Bui Mai Chi. Bui Mai Chi. Good morning, Your Holiness. Students and disciples from seberapa a spiritual master from Phandeling, Vietnam. So today, on behalf of Phandeling Vietnam, I would like to ask you a question. Seberapa pentingnya kita mengandalkan kepada guru dengan Thank you so much. Agar bisa menjalankan menapak jalan ke pencerahan. Bagaimana? Mengandalkan seorang guru secara umum contohnya murid di sekolah, pada satu sisi guru semestinya adalah guru yang berkualifikasi, lalu guru itu semestinya cukup berpendidikan dan muridnya juga semestinya bisa mendengar, memahami guru itu. Jadi dalam keadaan umum pun hubungan antara guru dan murid pun juga penting. Dan pada saat seorang guru memikirkan efek jangka waktu panjang pada murid itu dan kemudian bertanggung jawab untuk membantu anak itu untuk kehidupannya adalah sangat penting. Inilah sangat penting. Kalau tidak, kalau gurunya cuma menghabiskan waktu terus mendapat gaji tanpa ada rasa welas asih, tanpa ada rasa peduli, tanggung jawab terhadap muridnya, ini tidak membantu.
Jadi demikian guru semestinya punya meta dan karuna terhadap muridnya dan juga melihat memahami kapasitas murid-murid dia sendiri juga apa yang sebaiknya, apa yang terbaik untuk muridnya untuk masa depannya dan sebagainya. Apakah apa yang bisa mereka jalankan, ini semua harus diinvestigasi oleh guru dan kemudian memberi ajaran sesuai dengan itu. Dan kalau kita bicara tentang Dharma, kita bicara tentang guru bajik, tapi juga ada guru yang jahat. Jadi guru yang terbaik untuk adalah yang dikatakan teman yang sahabat yang bajik. Jadi untuk seorang murid secara umumnya yang taat kepada gurunya dan juga guru yang juga berbaik hati dan membantu muridnya, inilah hubungannya itu sangat penting. Dalam Dharma, dalam lingkup Dharma, guru harus betul-betul punya kualifikasi yang baik, kualifikasi yang disebut dalam Sutra Alamkara, yaitu ke-10 kualifikasi. Seumpamanya dia sudah tentram dan sebagainya. Jadi J. Rinpoche mengatakan untuk seseorang yang ingin mendisiplin orang lain, dia pertama harus mendisiplin dirinya sendiri. Dan untuk melakukan itu, tidak cukup untuk melakukan praktek apapun, tapi harusnya prakteknya itu sebetulnya sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Oleh karena itu, guru itu harus punya moralitas, konsentrasi, dan juga kebijaksanaan. Sila Samadipanya. Dan juga harus berwelas asih, harus punya karuna. Dan demikian, guru itu haruslah seorang yang bisa membimbing muridnya pada keseluruhan jalan. Bukan hanya memberi ritual-ritual atau memberi inisiasi, tetapi ini yang ungkapan yang diungkapkan oleh J. Rinpoche. Siapa yang mau menjinakkan orang lain harus pertama menjinakkan dirinya sendiri. Itu sangat signifikan, sangat penting. Apa yang diajarkan oleh dia kepada orang lain harus dipraktekkan oleh dirinya sendiri. Jadi dia bisa menjadi contoh bagi yang lain. Tanpa itu tidak benar. Bahkan seorang guru dalam sekolah, dia harus punya kualifikasi, bukan hanya punya nama besar. Sama juga dengan seorang guru Dharma. Kalau bagian kedua dari pertanyaan itu, bagaimana apa pentingnya untuk mengandalkan seorang guru dengan bakti. Biasanya saya kutip Abhisayama Alamkara, ada kalimat-kalimat, ada 10 instruksi yang disebut dalam Abhisayama Alamkara yang semestinya seorang guru ajarkan. Jadi pada seorang guru mengajarkan jalan kepada muridnya, dia semestinya menunjukkan mengajarkan kedua kebenaran yang konvensional dan yang tertinggi, bukan hanya untuk mengajarkannya instrumen untuk ritual dan sebagainya.
Dan kemudian melalui ini, melalui ajaran kedua kebenaran ini, mereka harus mengajarkan mereka bagaimana memahami keempat kebenaran yang ada, lalu kemudian berdasarkan itu ketiga prinsip. Kalau untuk menjalankan jalan ke pencerahan, Anda harus punya guru yang terpelajar dan juga berpengalaman melalui pembelajaran tentang teks dan juga punya pengalaman melalui praktek. Jadi itu tidak cukup untuk punya satu pengalaman Dharma hanya praktek macam-macam, tapi Anda semestinya harus punya praktek Anda semestinya sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Dalam rim teks tertentu, karena Anda mengajar poin-poin bagaimana melihat guru sebagai Buddha dan bagaimana itu mungkin dan sebagainya. Singkat kata, Chiren Rinpoche mengatakan bahwa keempat kebenaran yang Arya adalah keempat kebenaran yang Arya semestinya dipakai oleh guru untuk membimbing murid-muridnya. Karena ini penting. Penting baik praktik Savakayana dan maupun Bodhisattvayana dan sebagainya. Panchen Losang Chokyi Gyaltsen, jalan dalam lamrimnya Path to Bliss. Juga ada Yeshe, juga ada jalan cepat, itu sangat tidak termasuk di situ, tidak dikutip tentang mengandalkan guru secara ekstensif, dan singkat saja. Jadi J. Rinpoche tidak membahas keempat kebenaran Arya yang sangat detail, karena telah dijelaskan dalam ulasannya tentang alam kara, tetapi dia mengatakan bahwa ini sangat penting untuk kedua yana. Jadi demikian guru semestinya membimbing murid-murid itu melalui proses mengajarkan kedua kebenaran. Itu adalah ke-10 instruksi yang dalam Abhisaya Alam Kara. Kalau Anda bisa mendengarkan ajaran ini dari guru Anda, dan kemudian Anda mendapatkan pengalaman dalam diri Anda sendiri, walaupun Anda tidak betul-betul punya pengalaman yang sejatinya dalam kehidupan ini, tapi Anda meninggalkan bekas dalam batin ini. Dan bahkan kalau Anda mati besok, Anda besok meninggal besok, tapi orang itu kalau sudah mempelajarinya, semestinya tetap harus melakukan pendidikan. Jadi seolah-olah itu bekas itu bisa dibawa ke seolah semacam deposit yang bisa dibawa ke kehidupan yang berikutnya. Walaupun Anda tidak punya pengalaman mendalam tentang ajaran, tapi Anda harus tetap belajar sampai itu sebagai sesuatu yang kemudian menjadi imprint yang akan dibawa ke kehidupan yang berikutnya. Ini adalah topik ini mungkin sulit bagi orang lain, tapi bagi saya mudah. Nah, ini mungkin adalah saya sudah familiar dari kehidupan yang sebelumnya. Nah, meskipun Anda belum betul-betul mendapat satu pemahaman yang mendalam tentang ajaran-ajaran, Anda semestinya bisa mendapat paling tidak beberapa semacam level penolakan terhadap samsara, dan itu mestinya membantu dalam kehidupan yang berikutnya.
Kadang-kadang ada yang berbicara, ada yang mengatakan melakukan retreat 3 tahun 3 bulan itu bisa mencapai kebudaan bisa mencapai kebudaan dalam 3 tahun 3 bulan. Ini seperti propaganda RRC. Kalau Anda melihat kehidupan Milarepa, jangan lupa bahwa sepanjang hidupnya dia itu berupaya untuk praktik dharma. Dalam tradisi Gelug juga hidup Nelson Gyatso yang dikatakan mencapai pencerahan, dia tinggal sebagai petapa selama 40 tahun. Dan demikian sambil kalau kita melihat menjalankan marga-marga dan bumi-bumi tidak mudah bagi diri saya sendiri. Karena saya telah memikirkan bodhicitta sudah 50 tahun dan mengenai kesunyataan ini hampir 60 tahun semenjak saya mulai tentang merenungkan hal itu. Setelah melakukan itu, merenungkan selama 50-60 tahun, saya bahkan belum dekat ke pencerahan. Saya masih belum dekat ke pencerahan. Saat kita berdoa, semoga saya tidak terpisahkan dari guru saya yang sangat berharga. Semoga saya akan menemukan guru dalam seluruh kehidupannya dan kemudian menjadi cerah dan mencapai tingkat Vajradhara. Itulah sikap kita, bukan hanya pendek-pendek. Your Holiness, we have Terima kasih. questions. Our next questioner is from Macau, Wallace Tang. Good morning, Your Holiness. My question is, Ini dari Macau. it seems that this COVID-19 Wallace, situation is endless. sepertinya situasi COVID-19 ini tidak berakhir tanpa akhir dan mempengaruhi bukan hanya kehidupan kita sehari, tapi juga komunikasi manusia. Bagaimana kita bisa kembali ke kehidupan kita yang normal? Tadi, 지당자는 거라 그래서 너무 저기 나는 소원 난신기 ini 개발디 ko secara umumnya 개발하면 똥네 ini dalam Abhidhamma Kosa 똥배 개발 ada waktu dikatakan bahwa saat itu jagat itu kosong, kemudian ada evolusi proses, ada awal dari jagat, terus kemudian era penetap bertetap, kemudian akhirnya ada era penghancuran. Ini ada siklus seperti ini. Dan mengenai penghancuran itu, era penghancuran itu dihancurkan melalui senjata, penyakit, dan kelaparan. Jadi berbagai penyakit, apakah epidemik dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang senjata, kalau penghancuran melalui senjata, era senjata, ini sudah ini banyak sekali pembunuhan yang terjadi, lalu perang, kemudian karena perang. Oh, maaf, karena penyakit-penyakit. Karena kemudian ada juga kelaparan. Dikatakan bahwa kemudian jagat akan hancur melalui api dan air dan angin. Dan kalau kita melihat pemanasan dunia, perubahan iklim menjadi lebih parah. Ada pakar yang mengatakan bahwa dalam 2-3 dasawarsa ini, dunia ini akan makin parah. Jadi sepertinya ini mungkin satu indikasi awal dari penghancuran melalui api.
mengenai virus corona dan pandemik COVID yang banyak orang sekali yang menderita oleh karenanya. Jadi secara umum, kita melalui proses penghancuran dunia tentunya. Tapi ada orang, dokter dan perawat dan sebagainya, yang tenaga medis yang melayani pasien-pasien. Jadi saya sangat mengapresiasi mereka dan saya kagum dengan upaya-upaya mereka. Dan kami yang menjadi pemraktek berbagai agama dan khususnya Buddhis dan tradisi Nalanda, saya pikir penting untuk kita untuk membaca mantra Aryatara, Om Taritu Tariture Soha, Om Taritu Tariture Soha. Dan antara mereka yang Cina ada yang membaca mantra Kuan Yin. Kadang-kadang Kuan Yin dikatakan Tara dan kadang-kadang Avalokiteshvara. Jadi kalau Anda bisa mantra Aryatara, Om Tare Tutare Ture Soha, saya kira itu adalah sesuatu yang akan membantu untuk pandemik ini. Saya melakukan praktik ini secara setiap hari. Saya berdoa untuk pandemik ini untuk hilang di India dan sebagainya, dan saya membaca Om Taritu Tariture Soha. Dan mereka yang tertarik kepada ajaran Sang Buddha dan khususnya membaca mantra, kalau Anda bisa membaca mantra itu Om Taritu Tariture Soha sebanyak mungkin, ini akan membantu. Para spesialis dokter dan ahli sains dan sebagainya, Anda berupaya untuk memproduksi vaksin dan sebagainya. Mungkin ini bisa terjadi, tetapi pada akhirnya kalau kita harus menghadapi penghancuran dunia melalui api, tidak banyak yang kita bisa lakukan. Dan banyak kita berbicara tentang bumi suci, bumi para Buddha. Dan karena dalam melakukan praktek penolakan terhadap samsara, bodhicitta dan pandangan yang benar, yang sebaik mungkin, dan dikombinasikan dengan praktek purifikasi dan akumulasi kebajikan, dan akhirnya pada saat Anda bisa sampai ke dunia itu akan hancur melalui api dan sebagainya, mungkin Anda bisa sampai ke bumi suci ini. Mungkin Anda lihat bumi melalui api dan sebagainya. Dalam arti kata lain, berpikirlah mempraktek dalam kehidupan yang banyak kehidupan berikut dan berkesinambungan. Ini sangat signifikan dan penting bahwa kita berpikir bahwa kita akan melakukan praktek dalam berbagai kehidupan yang bersambung. Jadi kita ada batin yang tidak ada awalnya, dan batin ini bersumber pada sebab yang sesuai dengannya, tidak bisa bersumber pada akibat yang tidak kompatibel, dan tidak bisa tanpa akibat. Jadi kalau kita bicara tentang sebab, ada dua, ada sebab substantif dan ada penyebab yang pendukung. Jadi batin akan berlanjut bahkan pada saat dunia itu hancur melalui api dan air dan sebagainya, kita tetap akan berada di situ. Selama batin kita ada, ya kita.
Jadi saya lakukan doa ini selama ruang itu masih ada, selama masih ada makhluk. Semoga saya masih tetap untuk menghilangkan penderitaan semua makhluk. Ini memberi saya kekuatan, keberanian di dalam diri. Yang penting adalah kita berpraktek untuk memberi manfaat kepada orang lain, untuk membantu orang lain. Inilah esensi dari praktekku. Dan melakukan praktek ini untuk memberi manfaat kepada yang lain selama ruang masih ada dan selama masih ada makhluk. Ini sangat luar biasa cara untuk praktek ini. Jadi ada semua, maka saya betul-betul punya, oleh karena itu, tekad untuk membantu klien selama ruang masih ada. Ini adalah satu hal cara. Teachers Day in India, we would like to wish you a very happy Teachers Day. And we have ini hari guru di India. Lim So Shu. Lalu ada pertanyaan terakhir. Lim So Shu, pertanyaan terakhir dari Malaysia. Good morning, Your Holiness. Ada pertanyaan, tanpa penolakan terhadap samsara yang kuat dan stabil, apakah mungkin kita bisa berkembang, mengembangkan bahkan sedikit bodhicitta? Bahkan sedikit pun bodhicitta. Tanpa penolakan terhadap samsara yang kuat dan stabil, apakah mungkin kita bisa mengembangkan bahkan sedikit bodhicitta pun? My question is, without strong and stable renunciation, is it possible to start developing even a little bit of bodhicitta? Thank you. Jadi ketiga, penolakan terhadap samsara, bodhicitta, dan pandangan yang benar tidak akan terjadi dalam sehari saja, tidak begitu sekejap saja akan jadi. Ini adalah memerlukan proses untuk mengembangkan kebijaksanaan itu melalui pembelajaran, kemudian perenungan. Kemudian itu harus dimeditasikan. Ini dilakukan selama beberapa waktu. Jadi Anda harus berpikir tentang sifat tidak abadi dari kehidupan kita dan sebagainya. Ini adalah awal dari praktek penolakan terhadap samsara, dan juga sama hal yang seperti Anda, semua makhluk lain juga tidak menginginkan penderitaan atau duka, tapi mereka dilanda oleh kedukaan. Mereka sebetulnya ingin kebahagiaan, tapi mereka tidak punya kebahagiaan. Oleh karena itu, Anda juga punya aspirasi untuk membantu makhluk lain. Dan kalau Anda betul-betul menemukan dirimu untuk posisi membantu makhluk lain, ini adalah tekad untuk bebas dari samsara juga akan membantu Anda untuk bekerja untuk manfaat orang lain. Dan oleh karena itu, Anda bisa punya aspirasi untuk pencerahan bagi yang beri manfaat kepada orang lain, itu juga penting. Jadi semua duka dan sebagainya sebetulnya berakar dalam avijja kita, dalam ketidaktahuan kita, dan demikian pengembangan dari penolakan dari samsara adalah sebetulnya berdasarkan penalaran untuk mencabut ketidaktahuan ini. Dan kemudian juga ada bodhicitta juga. Ada praktek, ada kalau Anda memahami apa yang berarti dari pandangan yang benar, itu adalah wawasan tentang bagaimana semua fenomena eksis sebenarnya. Yaitu adalah lawan dari ketidaktahuan, dari avijja. Jadi Jerung Peshe pemahaman tentang kesunyataan akan membantu kita mempunyai pandangan yang benar
Jadi baik penolakan terhadap samsara maupun praktek bodhicitta, pemahaman tentang pandangan yang benar itu adalah penting. Dan dikatakan dalam teks ketiga prinsip para jalan mengatakan ketiga hal itu harus dilakukan bersama, harus dipadukan supaya mereka itu saling mendukung. Jadi cukup untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Tashi delay. Delay. Delay.